Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada generasiku, kepada anak cucuku, golongan orang-orang yang memiliki ilmu, memahami tentang kehidupan ini, dan jadikanlah mereka orang-orang yang salih. Kalimat ilmu dan salih para jamaah itu sesuatu yang memang tak pernah juga dipisahkan, karena pewaris bumi ini Allah akan wariskan kepada orang-orang yang salih. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya akan damai, akan nikmat, dirasakan kenikmatannya baik pribadi maupun secara berjamaah, manakala diwarisi, diurus oleh orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan tugas pokok kita sebagai Abdullah, khususnya di bulan Ramadan ini, dan lebih khusus lagi di hari ini pada hari yang keempat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Teriring doa mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai saat ini rangkaian ibadah puasa kita dan amaliyah Ramadan lainnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, jika kita perhatikan rangkaian firman Allah tentang puasa khususnya, ada satu hal yang harus kita pahami secara mendalam ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Satu ayat yang masih dalam rangkaian tentang puasa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 186, sebuah ayat yang mengantarkan kita sadar betul bahwa puasa ini dan rangkaian amal yang lain tidak pernah terpisahkan, yaitu tentang doa, tentang pengakuan diri sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, perlu pertolongan dari Allah, perlu petunjuk jalan mana yang mesti kita tempuh dan bagaimana mewariskan kepada generasi ke depan anak-anak kita. Ayat
yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tentang puasa dirangkai oleh Allah tentang kedekatan Allah. Allah sendiri menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Allah menyatakan aku dekat. Ketika kita berpuasa, Allah juga menyatakan dalam hadis Rasulullah bahwa puasa ini menjadi urusan Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu menjadi hakku dan aku langsung memberikan pahala kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Di tempat lain Allah menyatakan aku dekat. Dengan demikian bahwa orang yang berpuasa itu ada keistimewaan khusus yang berbeda dengan di bulan-bulan yang sebelumnya maupun sesudahnya. Salah satunya adalah tentang kedekatan. Kemudian karena dekat maka Allah mendengarkan doa, mendengarkan curhat, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar, mengijabah apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi. Di dalam satu perjalanan para rasul, para nabi, itu tidak lepas dari doa. Nabi Ibrahim misalnya berdoa kepada Allah bagaimana agar ke depan anak cucunya menjadi orang yang paham tentang kehidupan ini, dan bagaimana agar anak cucunya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang-orang yang melanjutkan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada generasiku, kepada anak cucuku, golongan orang-orang yang memiliki ilmu, memahami tentang kehidupan ini, dan jadikanlah mereka orang-orang yang salih. Kalimat ilmu dan salih para jamaah itu sesuatu yang memang tak pernah juga dipisahkan. Karena pewaris bumi ini Allah akan wariskan kepada orang-orang yang salih. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya akan damai, akan nikmat, dirasakan kenikmatannya baik pribadi maupun secara berjamaah, manakala diwarisi, diurus oleh orang-orang yang saleh. Siapakah orang yang saleh itu? Yang jelas para nabi dan para rasul. Orang-orang yang menjadi pengikut setia para nabi dan para rasul itu. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam orang yang setia, menjadi setiap pengikut Rasulullah yang Allah menyebutkan secara khusus dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Kalimat ma'ahu itu Allah sengaja tempatkan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapakah itu? Para sahabat, keluarga Rasulullah, dan generasi berikutnya yang kemudian melanjutkan apa yang telah menjadi misi Rasulullah dalam melanjutkan kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, menjadi indah perjalanan hidup itu makalah dilingkupi dengan doa. Doa itu artinya pengakuan. Doa itu artinya juga pengharapan. Nabi Ayub misalnya, berjamaah,
Nabi Ayub ini kehidupannya sungguh luar biasa. Susah rasanya menggambarkan kesabaran Nabi Ayub dalam kehidupan siapapun dia orangnya, kecuali Nabi Ayub pribadi yang mampu. Dan Allah sudah menempatkan kesabaran Nabi Ayub itu luar biasa. Seorang nabi yang seharusnya menyampaikan risalah justru diberikan ujian yang luar biasa. Yang tadinya dia orang yang kaya raya, Allah coba dengan mencabut kekayaannya itu. Dia orang yang memiliki wajah yang tampan, kemudian Allah berikan ujian dengan penyakit. Tetapi bagaimana doa Nabi Ayub? Nabi Ayub berdoa, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya sederhana. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami sedang Engkau uji, ya Allah, diberikan penyakit seperti ini. Wa anta arhamur rahimin. Tetapi kami yakin, ya Allah, Engkau maha kasih dan maha sayang. Kalimat wa anta arhamur rahimin itu mengharapkan sebetulnya bahwa di samping aku telah mengakui apa yang telah Kau berikan kepada kami penyakit seperti ini, yang kon katanya itu jangankan menyampaikan dakwah, dia diungsikan ke satu lereng gunung yang awalnya istrinya menjadi setia, sekarang sudah menjadi bosan. Tetapi luluslah ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub karena kesabarannya. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha kasih sayang. Mengakui, menerima apa yang Allah berikan, dan dia masih berharap terus, tidak pernah bosan berhenti berdoa kepada Allah. Dan ujian Nabi Ayub berhasil, yang kemudian Allah sembuhkan penyakitnya dan akhirnya mampu menyampaikan dakwah. Luar biasa berjamaah. Pengakuan itu adalah kesabaran. Kemudian masih berharap, tidak pernah berputus asa. Sama juga dengan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa yang usianya sudah lanjut, sekitar 90 tahun. Dia sudah tua, kemudian istrinya sudah tua juga. Harapan belum pernah berhenti. Apa doa Nabi Zakaria? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa kepada Allah dengan suara lembut. Jadi doa itu digambarkan kepada Nabi Zakaria yang tidak pernah bersuara keras, masih berharap terus. Bagaimana agar doanya didengarkan oleh Allah? Dia mengakui. Nah, ini pengakuan. Rabbi inni wahanal 'adbu minni wasta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kami mengakui sudah seusia ini, ya Allah, tulang-tulangku telah mulai melemah, kepalaku penuh dengan uban, tetapi aku tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Engkau. Ini satu pelajaran penting, bahwa doa itu tidak menunggu hasil waktu cepat. Ada orang yang berdoa mungkin sekali berdoa, bagaimana kok tidak cepat dikabulkan doa saya? Nabi Zakaria usianya 90 tahun, dia mengakui bahwa dia telah berusia lanjut, tulangnya sudah mulai melemah, kemudian kepalanya penuh dengan uban, tetapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tidak pernah berhenti berdoa kepada Engkau, ya Allah. Apakah doanya dikabulkan dalam waktu dekat? Apakah ditunda dalam waktu tertentu? Itu menjadi urusan Allah. Tetapi berdoa itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan kapanpun, dalam suasana usia masih muda, sudah usia lanjut, tetapi tetap dia lantunkan doa kepada Allah.
Pelajaran penting dari ini para jamaah, bahwa di bulan puasa ini sengaja Allah rangkaikan ibadah puasa kita dengan doa. Kita sebut bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul doa, karena setiap doa orang yang berpuasa itu didengarkan oleh Allah. Saya sering menyampaikan bahwa kita ini sekarang orang yang ahli ibadah, insya Allah. Puasa kita insya Allah kita pelihara. Kita sering melakukan, tidak pernah absen melakukan sholat berjamaah misalnya. Ini peran doa dari orang tua kita yang pernah dulu, yang sudah menjadi almarhum. Mungkin kakek kita juga pernah berdoa dulu. Kalimatnya sederhana, Rabbi habli minas shalihin. Atau mungkin dia tidak pernah menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya Allah, jadikan anak cucuku nanti menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ahli ibadah. Tiba-tiba kita muncul itu. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail, yang kemudian terus berapa puluh tahun sampai kepada Nabi Muhammad. Kita merasakan, oh ini mungkin doa kedua orang tua kita dulu yang sudah menjadi almarhum. Nyon aku teh anak pitul mukompoi atitul pitul orang yang fokus ahli ibadah. Menjadi kita sekarang orang yang digerakkan oleh Allah, ahli ibadah, senang melakukan rangkaian ibadah kepada Allah khususnya bulan Ramadan, itu berkat doa dari para orang tua kita. Karena itulah pembalasan kita kepada yang sudah almarhum, kita doa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terutama kita menjadi anaknya yang kemudian dalam hadis Rasulullah, putus amal seseorang itu kecuali 3 ketika sudah wafat. Salah satunya adalah awalin solin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Sebelum mendoakan, mengenang dulu, mengenang kebaikan. Waktu kecil dulu diajak ke masjid, waktu kecil dulu diantarkan ke madrasah. Betapa orang tua kita ingin kita menjadi orang baik, dan dia berdoa. Kita tidak tahu bahwa dia telah berdoa kepada Allah, dan jadilah seperti kita. Nah, kita ini juga dianjurkan untuk berdoa, mendoakan anak cucu kita. Karena itulah kemudian Nabi Ibrahim pada surat Asy-Syu'ara 84, ya Allah, jadikanlah generasi setelahku adalah mengenang kebaikan, lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah dia tetap mengenang kebaikan yang pernah aku berikan kepada dia. Jamaah rahimakumullah, di saat nanti ketika kita selesai Ramadan, kita sering silaturahim, kita budayakan mengenang kebaikan para orang tua kita. Dulu ibu kita begini-begini, dulu ayah kita begini-begini, kakek kita begini-begini. Saya pernah disuruh berangkat ke madrasah. Kita kenang kebaikan itu. Di saat itulah kemudian kita mendoakan, Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jika kita melakukan itu dan mentradisikan di keluarga besar kita sudah wafat, kita doakan terus. Disambung lagi oleh anak kita, disambung lagi oleh cucu kita. Ada sebuah pertanyaan kepada saya, apakah saya bisa ketemu dengan orang tua kita nanti? Bisa. Dari mana ayatnya itu? Dalam surat At-Tur ayat 21. Jadi orang-orang baik yang kemudian dia punya anak keturunan baik, melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan. Dulu orang tua kita adalah ahli ibadah, berpuasa, salat tarawih, rangkaian amal Ramadan. Nah, kemudian anaknya juga melanjutkan itu. Dalam surat At-Tur ayat 21, ketemu dia. Di mana ketemunya? Di surga. Jamaah rahimakumullah. Maka orang yang bertanya itu mengatakan, kalau gitu saya akan melanjutkan
apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Budaya-budaya baik, senang silaturahim, budaya yang baik, senang menanamkan kebaikan kepada sesama, kita lanjutkan. Dan itulah pelajaran penting ketika kita diingatkan oleh Allah untuk berdoa. Siapa yang kita doakan? Kita mendoakan diri, mendoakan ahli keluarga kita, mendoakan yang orang sudah menjadi almarhum. Jadi ada tradisi, sudah selesai Nyai Bu, sudah berhenti berdoa. Padahal kita ini punya kewajiban untuk setiap waktu untuk orang tua kita. Setelah sholat kita berzikir, ingat kebaikan orang tua kita dan kita doakan. Disebut namanya, kalau bapak siapa bin siapa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Kita punya ibu, sebut namanya binti siapa, Allahumma fillah warhamha wa'afiha wa'afan. Saya pernah membaca satu analisa yang mungkin masuk akal juga itu. Quraisy Shihab, Profesor Doktor itu bagaimana menggambarkan orang yang sudah ada di alam barzah dengan alam dunia. Bisa juga kita pertimbangkan, itu pemikiran yang bagus. Jadi orang yang sudah menjadi almarhum itu ada di sebelah kaca tertentu yang kita tidak bisa menembus ke sana karena bukan alamnya, tapi dia melihat apa yang kita kerjakan ini. Anak cucunya senang ibadah, dia tahu. Anak cucunya sedang mendoakan dia tahu. Karena sedang ada di balik kaca itu. Sementara kita tidak bisa melihat dia karena bukan alamnya, bukan alam ruh. Jamaah rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan ini Allah sengaja merangkaikan itu puasa, dan ayatnya yang saya bacakan tadi itu adalah tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Ya rahimakumullah, pada hari yang keempat ini kita coba untuk meningkatkan kelas kualitas ibadah kita lebih baik dari 1, 2, 3. Hari keempat ini lebih baik lagi, terutama bagaimana agar waktu kita berpuasa itu banyak-banyak berdoa. Salah satunya orang yang berpuasa kelebihannya adalah setiap doanya pasti dijabah oleh Allah. Dan dasarnya Al-Baqarah 186. Mudah-mudahan bulan subuh itu mengatakan kita orang yang ahli ibadah, ahli doa, dan bulan ini adalah syahrul doa. Bulan kita banyak berdoa kepada Allah, mendoakan diri, mendoakan keluarga, mendoakan anak cucu, dan mendoakan para orang tua kita yang telah menjadi almarhumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu